penggoda ya ke dalam keburukan, laknatullah alaih. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, teladan bagi kita semua. Baik, pada taklim kita kali ini asatizah tentu akan banyak disebut sebagaimana perannya, yaitu sebagai ayah, ya, sebagai ayah. Dan kedudukan ayah sudah disebutkan tadi oleh Ustadz, bahwa dia adalah pembimbing, ya, penjaga, pembina. Dia juga adalah pengayom. Dia juga yang akan memegang tangan keluarganya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayah dalam kehidupan kita sehari-hari yang namanya berkeluarga, dialah yang paling berat tanggung jawabnya. Paling berat tanggung jawabnya, ya. Bahkan dikatakan kalau bisa, ya, ayah itu tidak akan masuk surga sebelum keluarganya masuk surga semua. Maka jangan pernah kita meremehkan tentang amanah keluarga, ya. Tidak boleh ada kata cuek dalam pembinaan anak-anak kita. Kadang ada ayah yang bosan, mengeluh, bahkan putus asa karena mereka tidak memiliki trik, metode, strategi dalam menjadikan anaknya itu anak yang diinginkan, ya, oleh syariat agama yang mulia ini. Makanya, ya, kita bersyukur Lembaga Ketahanan Keluarga memprogramkan yang namanya majelis ayah. Ya, teman-teman mengatakan, "Maga sinang kadiasem majelis ayah." Sekaligusmu laki-laki dan perempuan, ibu. Ya, ada masanya. Justru majelis ibu itu sudah lama berjalan. Ya, majelis ibu khusus, ya, kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang ibu dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Kalau sekarang kita akan berbicara tentang bapaknya, ya, tentang ayah, ya. Dan yang kita memandang bahwa ini adalah sesuatu yang remeh, ya. Betapa besar tanggung jawab seorang ayah dalam keluarga, ya, sehingga membutuhkan pengetahuan. Karena kata para ulama, betapa banyak anak yang salah jalan itu gara-gara bapaknya, ya. Betapa banyak anak yang rusak itu karena gara-gara bapaknya, ya. Dan jangan kita kira bahwa itu hanya akan bermasalah di dunia, ya. Kan kadang kita mengatakan, "Ma kenapa corona terupa kada elona tuan ria." Terserah, ya. Nah, ini bahaya, ya. Bahaya. Nah, banyak sekali materi-materi tentang pembinaan kita khususnya sebagai ayah. Ya, salah satunya yang kita angkat di sini adalah menjadi ayah pembimbing menuju surga. Ya, menjadi ayah pembimbing menuju surga. Ada juga menjadi ayah yang dirindukan surga. Ayah pilar ketahanan keluarga. Peran strategi ayah dalam mendidik anak di era digital. Ini juga penting semua materinya ini, ya. Ayah teladan, anak cemerlang. Cinta seorang ayah sunyi tapi bermakna.
Ya, artinya ayah itu mencintai anaknya tidak banyak bicaranya, ya, tapi langsung action. Beda dengan ibu, ibu banyak bicaranya, ya. Ayah dan amanah kepemimpinan dalam keluarga. Jejak ayah di hati anak. Ayah pemimpin, pelindung dan pendidik. Jadi banyak, ya. Kalau kita mau jalankan ini program, biar ini 4 tahun tidak selesai ini tema, ya, sampai dengan judul-judulnya. Baik, kita masuk ke tema kita, ayah bimbing aku menuju surganya. Perkataan ini keluar dari mulut seorang anak. Jadi anak kita ia menuntut, ya, memaksa kita untuk dibawanya ke surga, ya, dibawanya ke surga, jamaah sekalian. Kenapa bisa? Apakah bisa ayah membimbing kita menuju surga? Sangat bisa, insya Allah, ya, sangat bisa. Nah, apa yang mendorong kita? Ya, apa yang mendorong kita sehingga anak itu menuntut ayahnya untuk dibawa ke surga? Dan ayah juga yakin bahwa itu bisa kita lakukan dan bisa kita bersama-sama dengan istri dan anak-anak kita di dalam surga, ya. Dalam surah At-Tur, ini dalilnya, ya, dalam surah At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Nah, ini, ya. Jadi ayah yang beriman, kemudian anak cucu yang mengikuti mereka, maksudnya mengikuti ayahnya, kakeknya dalam keimanan. Dalam keimanan, ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami hubungkan, kami kumpulkan anak cucu mereka dengan mereka, dengan ayah dan atau kakeknya, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Ya. Jadi ini dalilnya bahwa keluarga itu sebesar apapun bisa reuni di surga. Bisa reuni di surga. Jadi bapak, ibu, anak, bahkan cucu di sini disebutkan itu bisa masuk surga dan sama-sama tempatnya di dalam surga. Ya, sama-sama tempatnya di dalam surga. Yang biasa disampaikan oleh Ustadz bahwa reuni di surga sekeluarga. Subhanallah. Ya. Tentu kita ingin semua, ya. Mau semua keluarga tak masuk surga, ya. Tidak ada orang tua kecuali yang tidak waras, ya. Tidak ada orang tua yang membiarkan istrinya dipanggang di api neraka. Tidak ada. Tidak ada seorang ayah pun yang ingin anaknya ditenggelamkan di dalam api neraka. Tidak ada. Ya, mau semua selamat, jemaah sekalian. Kemudian dalil yang kedua surah Ar-Ra'd ayat 23, ya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan surga Aden. Surga Aden, salah satu nama surga, ya. Yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh? Min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dan dari istri-istri mereka.
ya, wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi surga Aden disiapkan untuk orang-orang beriman, orang-orang yang soleh. Dari siapa? Bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka. Berarti sekeluarga, ya, sekeluarga. Jamaah sekalian, jadi ini tugas utama kita. Ya, seorang ayah punya tanggung jawab terbesar untuk membawa keluarganya, ya, membawa keluarganya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Berkeluarga tidak sekedar berkumpul, menikah, berkumpul serumah, beli motor, beli mobil, makan, minum, ya, tidur, kerja, bukan hanya sekedar itu. Ya. Mungkin kita mengatakan saya sudah bahagia. Ya, saya sudah bahagia, apa yang saya harapkan sudah ada. Ya. Tapi kebahagiaan itu letaknya di hati. Dan kebahagiaan tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman. Maka berkeluarga untuk memasukkan keluarga kita, tentu diri kita dulu, ya, memantaskan diri kita untuk layak menjadi penghuni surga. Kalau diri kita saja tidak memantaskan untuk layak menjadi penghuni surga, maka bagaimana mungkin mereka bisa menggandeng keluarganya masuk surga? Ya, menggandeng keluarganya masuk surga. Maka kita harus kembali perkuat pertahanan kita dalam visi keluarga. Ya, visi keluarga. Nah, ini visi keluarga ini harus sekeluarga sepakat dan paham. Ya. Untuk apa kita berkeluarga? Ya. Untuk apa kita berkeluarga? Ya, sebagaimana ayat yang disebutkan oleh Ustaz Ansar tadi dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya, biasa dikenal dengan triple 6. Kenapa triple 6? Karena surah ke-66 ayat 6. Ya, jadi sangat gampang dihafal, ya. Triple 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan seterusnya, ya. Waquduhan nasu wal hijarah, ya. Apa makna dari ayat ini? Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus dijaga dalam kehidupan kita ini untuk tidak dijilat oleh api neraka adalah ayah. Ya. Bapak dulu. Ya. Orang tua dulu. Ya, karena di sini katakan ya ayyuhalladzina amanu qu, ya, anfusakum. Jadi ku, jagalah dirimu, anfusakum, yang langsung diberikan titah perintah adalah orang tua. Ya, ayahnya dulu. Jaga dirimu dari api neraka. Kenapa? Ayah yang tidak mampu menjaga dirinya dari api neraka, jangan berharap bisa menjaga yang lainnya. Ya. Maka setelah diri kita, baru Allah mengatakan wa ahlikum. Kalau diri Anda sudah terjaga, maka jaga juga keluargamu. Ya, jaga juga keluargamu dari api neraka. Maka visi utama juga dalam keluarga adalah selamat sekeluarga dari azab api neraka. Jadi tadi sekeluarga masuk surga. Belum titik sampai di situ. Kenapa? Kita sudah paham, ya, bahwa orang yang masuk surga
Ada yang bebas tes masuk surga tanpa hisab, ada yang melalui hisab, ya. Ada yang tertati-tati dan seterusnya dalam perjalanan menuju surga itu sudah dijelaskan ya dalam bab beriman kepada hari kiamat. Ya, kalau kita sudah lewati di materi tarbiyah itu beriman kepada hari kiamat, perjalanan menuju surga itu sudah didapatkan semua. Ya, bagaimana model-modelnya orang menuju surga. Dan ada yang harus dicuci dulu di neraka. Ya, harus dicuci dulu di neraka. Walaupun pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Makanya dalam tafsir doa yang selalu kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi seandainya ya Allah cuma sampai hasanah itu sudah cukup. Ya. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Kebahagiaan hidup di akhirat adalah surga. Ya. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kenapa ada lagi sambungan wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka. Karena ternyata orang yang masuk surga ada dulu yang singgah di neraka. Dan kita semua tidak ingin seperti itu, ya. Tidak ingin ada orang yang singgah sedetik pun di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi masuk surga, kemudian yang kedua bebas dari siksaan api neraka. Maka harus ditanamkan kepada diri kita, istri kita, dan anak-anak kita tentang dua hal ini. Ya, tentang dua hal ini. Makanya ada dalam dakwah kita ada namanya targhib wa tarhib. Ya, jadi ada menggembirakan, ya, jangan menggembirakan terus. Sekali-sekali juga disampaikan ancaman. Ya, sekali-sekali juga sampaikan ancaman. Ya, bahwa kalau Anda begini bahayanya begini, ya. Nah, para ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya atau keuntungan yang didapatkan ketika anak kita dididik dengan baik. Ya, ketika anak kita dididik dengan baik. Karena untuk sampai ke surga bersama keluarga, maka kita harus membanting tulang dulu di dunia, berkorban, memeras keringat, berpikir, sabar untuk mendapatkan anak-anak kita yang bisa mengikuti kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya atau manfaatnya adalah di dunia ini. Jadi di dunia kita sudah dapatkan manfaatnya kalau kita membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Di antaranya adalah menjaga nama baik kita, abahnya, ayahnya, ya, keluarga, menjaga nama baik. Ya. Siapa itu anak rajin sekali pergi masjid masih kecil. Itu kan mengangkat nama kita. Ya. Nah ini, daripada dikatakan siapa itu anak paling nakal. Nah, ini asal ada temannya menangis dia seng. Nah, ini kan merusak juga, ya. Jadi menjaga nama baik. Kemudian mengangkat derajat. Ya, mengangkat derajat. Bagus montong itu keluarganya itu. Nah ini. Itu mengangkat derajat. Itu baru di dunia. Ya. Kemudian menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Siapa tidak bangga kalau mendapati anaknya sudah, Masya Allah, penghafal Al-Quran, ya, ahli ibadah, ya, dan taat dan patuh kepada orang tuanya. Siapa kira-kira tidak bangga? Ya, nah ini. Daripada orang di luar sana ada yang bangga karena kejahatannya, ya, dia bilang, weh, dia agak beta anakku kere. Sudah magai, weh bila anak naseng napa atau motorok nana,
Coba orang tuanya bangga kalau berdiri katanya bang motornya di depan itu lari. Anakku belana nanti motornya di neraka bandiolona. Coba zaman sekalian. Bangga karena anak-anak pagajang. Coba. Jadi bukan anak yang rusak, tapi memang orang tuanya yang rusak kalau begitu. Ya, orang tuanya yang rusak. Kemudian menjadi contoh teladan. Jadi menjadi contoh teladan. Keluarga kita bisa jadi contoh. Anak-anak kita bisa jadi contoh. Ya. Begitu anaknya yang lain dia ajar dia ini, coba lihat kok itu anaknya ya. Anaknya Ustaz ini lihat gitu ya. Itu berarti sudah jadi contoh, jadi teladan. Nah, tentu yang bagus adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya. Kemudian ketika orang tua sudah meninggal. Ya, ketika orang tua sudah meninggal di alam kubur, apakah berhenti manfaat istri dan anak-anaknya kepadanya? Tidak, jemaah sekalian. Ya, tidak. Keluarga masih memberikan terus manfaat kepada kita. Di antaranya adalah melanjutkan pahala. Ya, melanjutkan pahala. Ya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah amal-amal kebaikannya. Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi pergi haji, ya, tidak bisa lagi bersedekah. Tapi dia menyimpan, ya, kalau tiga-tiganya ini ada pada seorang ayah, subhanallah, ya, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Artinya dia pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, lebih-lebih kepada anaknya, dan anaknya itu mengamalkan walaupun bapaknya sudah meninggal. Orang lain mengamalkan apa yang pernah diajarkan, ya. Ustadz-ustadz kita, para ulama yang telah meninggal, subhanallah, ya, ilmunya sampai sekarang masih diamalkan. Makanya, ya, apa yang dikatakan Ustadz Maulana Laeda yang lalu, bahwa orang yang paling bahagia di dunia adalah dai. Adalah dai. Maka jadi dai, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi orang yang paling bahagia adalah dai. Melanjutkan pahala. Coba kalau anak-anak kita tidak dibina dengan baik, apa yang dia mau lanjutkan? Kita tidak tahu apa yang dia kerjakan setelah ayahnya meninggal. Ya, setelah kita meninggal, kita tidak tahu apa yang dia kerja anak kita di belakang. Tapi ketika kita meninggalkan anak kita yang kuat ibadahnya, kuat akidahnya, ya, maka kita tidak ragu, insya Allah. Kita tidak ragu. Sebagaimana Nabi Yakub, ya, yang berpesan kepada anak-anaknya, ya, ma ta'buduna min ba'di. Jadi kalau aku meninggal, kalian ini mau menyembah siapa? Ya, anak-anaknya semua menjawab, saya akan menyembah Tuhan yang engkau sembah. Subhanallah. Itu pernyataan langsung anak di hadapan bapaknya. Saya akan menyembah Tuhan yang engkau sembah. Kalau kita lebih banyak, apa kira-kira kau makan itu nak kalau meninggal, Kak? Nah, saya gini kerja, kamu tidak mau kerja. Mau makan apa kamu itu kalau saya sudah tidak ada? Coba. Padahal ulama mengatakan jangan terlalu pusing
dengan apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia dijamin rezekinya, maka jangan kita terlalu pusing. Ya. Kalau akhirat kita tidak ada jaminan sedikit pun. Tidak ada jaminan. Maka itu yang selalu kita risaukan, ya. Kemudian melanjutkan pahala diartikan juga bahwa seluruh kebaikan ibadah apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita itu terkirim juga pahalanya ke orang tuanya dalam kubur. Ya, subhanallah. Kalau anak kita mengaji, terkirim terus pahalanya ke kita. Salat, ya, bersedekah, bermajelis ilmu, belajar dan seterusnya. Semua ibadah kebaikannya mengalir ke kita, pahalanya juga. Kenapa? Karena itu adalah hasil bimbingan kita, binaan kita waktu di dunia. Hasil kerja-kerja kita, ya, yang tidak kenal lelah, tidak kenal panas atau dingin dalam membimbing anak-anak kita, ya. Kemudian anak-anak kita juga mendoakan ayahnya, mendoakan orang tuanya di dalam kubur, ya. Kalau kita tidak meninggalkan anak yang soleh, soleha, kita bisa membayangkan siapa yang mau mendoakan kita, ya. Siapa yang mau mendoakan kita? Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah. Kalau 10 anak tak 10 yang mendoakan kita, ya. Insyaallah kalau tidak semuanya ada di antara doa-doa tersebut yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah orang tuaku, peliharalah orang tuaku sebagaimana dia memelihara dan menyayangiku aku di waktu kecil. Ya. Tidak akan didapatkan itu keluar dari bibir anak-anak kita kalau kita tidak bina sejak kecil. Kalau kita tidak membina sewaktu kita masih hidup. Ya. Sebaliknya jamaah sekalian, banyak anak-anak yang melupakan orang tuanya. Ya, banyak kasus. Ya, banyak kasus yang langsung nyata kita lihat. Seperti orang yang tidak mau mengajak atau tidak senang kalau bapaknya ikut wisuda anaknya. Ada kan? Malu-malu kalau ikut juga bapaknya waktu di wisuda. Coba bayangkan. Karena anaknya orang tuanya dalam keadaan miskin, ya, tidak gagah mungkin dan seterusnya. Nauzubillah. Ya. Ada yang tidak mau memelihara orang tuanya, ya. Kadang saudaranya mengatakan, "Idit to si kapal malai bapak nak Andi." Apa nak bilang adiknya? Di situ mi dulu, sibuk sekali kak, tidak bisa kayak ini pulang-pulang anu. Coba bayangkan. Ada. Jadi dia bilang kepada saya, bagaimana itu Ustaz? Dia bilang, sabar Ki, kita yang pegang surganya orang tua tak itu. Sabar Ki. Karena dia cuma 2 bersaudara. Dia bilang 7 bulan di rumah ini Ustaz. Saya bilang, berarti tidak sabar itu kalau dihitungi. Yang hitung-hitungnya berapa hari. Kita tidak pernah hitung-hitung ke orang tua berapa hari kita tinggal di rumahnya. Ada orang tua yang menghitung berapa bulan anakku tinggal di rumah? Tidak. Ini anak nah hitung 7 bulan tinggal bapakku di rumah. Coba bayangkan. Ku bawa ke adekku, nah suruh bawa pulang. Ini kasus nyata. Ya, dia bawakan, disuruh bawa pulang. Ki bawa dulu pulang, tidak bisa ku jaga. Coba yang sekalian, ya. Dan itu tidak akan terjadi seperti itu kalau anak-anak kita terdidik dari kecil. Ya. Ada anak yang pergi menendang kuburannya bapaknya. Ini nyata. Dia tendang. Jadi suatu ketika ada yang diruqyah, ya, ruqyah, ya.
kemudian seperti hilang saraf itu kakinya, kayak mau stroke. Dilacak, ditanya, ternyata oh itu masalahnya. Pergi na tendang kuburannya bapaknya. Apa dia bilang? Bapak tenatung enggak naninang tenatung barang-barang nama nasi kadek nama boli-boli kan ki. Bayangkan itu. Coba bayangkan itu. Kalau anak-anak kita ditinggalkan seperti itu. Ya. Tidak ada hartanya katanya ditinggalkan sama anaknya baru. Ya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Dan banyak kejadian ya. Ada yang bunuh orang tuanya, ada yang membuang anaknya ibunya di lewat jendela. Ya. Sampai ibunya itu bungkuk sampai meninggal. Ya. Orang Bulukumba. Saya tidak ambil contoh ini di luar Bulukumba. Ya. Nah, ya. Ini lahir semua dari konsultan keluarga atau konselor keluarga. Ya. Sampai yang membuang itu orang tuanya diusir sama saudaranya, dia lari ke Malaysia. Coba bayangkan, ya. Dan tidak kembali ini anak kecuali dia sudah meninggal di sana, di Malaysia, dibawa pulang, ya, dibawa pulang. Dan itu terjadi ketika mau dihadapkan di kuburan ke kiblat, tak balik lagi. Tak balik. Jadi dia bilang, jangan lagi bambu dan seterusnya. Coba. Setiap kasih menghadap ke kiblat tak balik lagi. Kalau mau ditimbun. Ya. Makanya jangan coba-coba berdosa sama orang tua. Ya, jangan coba-coba berdosa. Itu ladang surga tak. Nah ini jangan sekalian hikmahnya kita membina anak-anak kita. Kemudian yang lebih utama lagi adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang tua ketika kita meninggal. Yang menyelenggarakan jenazah kita adalah anak-anak kita. Anak-anak kita. Ustaz Rahmat biasa melihat ya, ketika orang tua ini meninggal, banyak anaknya, tapi tidak ada yang mau mendekat. Mau dimandi, tidak ada yang mau, baru dorong-dorong. Kerja keras Ustaz Rahmat biasa. Palece satu-satu, ini begini caranya, ini takut-takut. Ya. Bagus kita tahu semua, pangku, cuci dan seterusnya. Ya. Bisa ditanya Ustaz Rahmat, saya biasa sama-sama. Iya. Tapi orang-orang yang Masya Allah yang dididik, yang belajar Islam anak-anaknya, langsung bilang, siap Ustaz, lengkap, saya bersaudara. Masya Allah. Iya, nanti saya semua pangku, ya, ada kemenakan, ada yang dan seterusnya. Ya. Anaknya sendiri yang mandikan orang tuanya, itu kita. Anaknya sendiri yang pimpin sholat jenazah. Anaknya hadir semua mensolati orang tuanya ketika meninggal. Nah ini. Kemudian di akhirat apa yang didapat orang tuanya adalah menjadi pemberat timbangan amal ya, dalam hisab-hisab dan dalam perhitungan amal kita jamaah sekalian. Nah sekarang apa yang harus dilakukan seorang ayah untuk mewujudkan itu? Minimal ada 4 disebutkan oleh para ulama di sini. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen. Yang kedua adalah kerjasama. Yang ketiga adalah pengorbanan. Dan yang keempat adalah kesabaran. Ya. Ini harus ada pada seorang ayah. Ya. Jadi jangan hanya komitmen tapi tidak mau berkorban. Mau berkorban tapi tidak sabar. Karena perjalanan mendidik anak tidak ada yang tahu berapa tahun kita akan bina. Tidak ada yang tahu. Ada yang 5 tahun dibina, Masya Allah sudah terbentuk. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun dan seterusnya. Iya. Makanya saya teringat salah seorang kepala desa, ya orang tua di SDIT, sangat
saya biasa lihat agak tersiksa membonceng anaknya kalau naik motor, kadang juga pakai mobil. 3 anaknya di SDIT, jauh di luar ujung Bulu rumahnya, jauh rumahnya. Saya panggil masuk di kantor, saya lihat ini Pak Desa kewalahan ki urus anak ta ini atur bonceng. Tidak tersiksa jadi rasa. Saya juga kaget, masya Allah. Ini orang yang bukan dari kita dan bukan orang tertarbiyah umpamanya. Dia langsung mengatakan, lebih baik saya yang siksa sekarang Ustaz daripada besar ki nanti saya nak siksa. Wih, kaget. Wah, masya Allah jawabannya. Bagus sekali logikanya. Lebih baik saya siksa sekarang di waktu kecil daripada besar ki tidak bisa diatur, saya nak siksa. Ya, saya nak siksa. Ini jamaah sekalian, ya. Nah, komitmen, ya. Jadi dalam diri kita, seorang ayah harus menanamkan dalam dirinya bahwa komitmen kita harus terhindar dari api neraka. Ya, itu ditanamkan dalam diri kita, harus kita terhindar dari api neraka. Ayah, ya, ummi dan anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah kebaikan anak tergantung dari didikan orang tua. Itu juga harus kita komitmen bahwa kalau kita yakin dalam diri kita bahwa anak tidak bisa baik kalau bukan orang tuanya yang baik, ya. Orang tuanya dulu yang dia jadikan teladan, contoh. Dan yang ketiga adalah mendidik anak dengan keteladanan. Jadi berbeda itu, ikhlas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak dengan banyak bicara. Kita itu bapak tidak suka banyak bicara. Ya, karena memang kosakata tak perbendaharaan kata-kata kita dalam sehari semalam itu cuma 7.000. 7.000. Tapi dia makin hitung mulai bangun pagi, ya. Nah ini, kalau umminya itu minimal 20.000. Jadi kalau menyenyeng umminya memang tempatnya. Yang salah itu kalau bapaknya menyenyeng, ya. Nah ini. Nah kita itu banyak-banyak mendidik dalam contoh, ya, dalam contoh. Ya. Saya katakan dulu di ruang pola. Ya, minimal kita tidak merokok. Kalau belum mampu kita tinggalkan rokok, minimal kita tidak merokok di depan anak-anak kita. Dia bilang, bagaimana caranya Ustaz kalau di rumah? Pokoknya jangan tanya saya, karena saya bukan perokok. Ya, tanya di Rita, bagaimana supaya tidak merokok di depan anak-anak. Kalau bisa makin hindari itu, naik tingkat lagi, usahakan tidak merokok di depan istri. Ya. Naik tingkat lagi kelas 3, ya, usahakan tidak sampai rokok di mulut tak. Ya. Tidak banyak bicara yang gitu, teladan. Ya, teladan. Kenapa anak-anak banyak merokok? Dia bilang bapakku juga. Bapakku juga. Nah ini. Pembiasaan, ya, pengajaran yang baik, ya, akhlak. Kita harus menjadi teladan memang di keluarga. Harus menjadi teladan. Tidak usah banyak bicara. Tidak perlu banyak bicara kalau bapaknya. Ya. Sudah salat subuh, berzikir ki. Ya, mengaji 1-2 ayat. Ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Insya Allah anak-anak kita lihat juga itu. Ya. Nah, ini. Daripada anak kita mengatakan, kenapa ndak mengaji setelah subuh? Dia bilang, bapakku pak main HP tonji, ya, tidak mengaji. Nah ini, ya, perhatian kepada anak, ya, harus menjadi utama. Bagaimanapun sibuk kita di luar, apakah itu tugas dakwah,
tugas mengajar atau kantor atau mencari nafkah, perhatian kita kepada keluarga, terkhusus kepada anak-anak kita, itu tidak boleh berkurang. Tidak boleh berkurang, ya. Berat memang tugasnya ayah, berat. Dia harus keluar cari nafkah, membanting tulang, tetapi perhatian kepada anaknya tidak boleh berkurang. Jangan kalau kita pulang ke rumah, anak kita merengek-rengek, abi antar kak pergi sana, tidak boleh mengatakan, capek kak, ya apa ini mengganggu tong, sana. Berarti dapat nafkah tapi rusak keluarga. Itu tertanam, ya, tertanam. Jadi anak-anak itu kalau saya counseling, ya dia sampaikan semua. Kenapa selalu nak bilang guru tidak pernah beden selesai PR, tanda hari kita kerja di rumah. Tidak bisa kita belajar di rumah, Ustaz. Kalau sudah maghrib datang semua teman bapakku main domino. Ayo coba. Anak-anak itu polos. Saya bilang main domino nak sampai jam berapa itu? Biasa sampai tengah malam. Tidur mak belum pergi. Main domino aja saja nak. Bilang iya biasa tuh minum. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana mau jadi anak soleh? Ya betul nak kasih sekolah anaknya di SDIT. Ini anak SDIT, bukan anak sekolah lain. Bagaimana anaknya nak kasih sekolah di SDIT, baru dia tidak bisa jadi teladan. Ya, nah ini. Jadi perhatian, jangan pernah berkata kasar kepada anak. Ya, jangan pernah. Ada juga anak mengatakan, jangan begitu Ustaz. Kalau itu kusampaikan sama bapakku, masa kita bisa tahu bapak tak langsung marah, bilang enggak, ku hafal misalnya dedenya bapakku. Coba. Nah, hafal ke dedenya bapaknya katanya. Iya. Nah, ini perhatian, ya. Apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita, kita harus ya, kuatkan bahu kita. Kuatkan hati kita untuk memenuhi itu. Karena memang tugas kita, tanggung jawab kita. Tidak ada alasan capek, tidak ada alasan sibuk kalau keluarga. Karena itu dulu yang utama. Ya, itu dulu yang utama. Ini. Kemudian dengarkan dan arahkan. Ya, jadi kalau dia bercerita, kita mendengarkan. Ya. Jangan bilangin anak kita, my God, ceritamu itu sudah deh mengantuk kak. Tidak boleh didengar. Kayak serius tuh. Ya, betul. Itu akan terbentuk yang namanya bonding, ya, kesatuan, kelekatan antara ayah dan anak, ya. Jangan pernah lelah mendidiknya, jangan pernah lelah mendidiknya, ya. Orang tua yang mengatakan, cau na Ustaz, kialan irona ureta, cau na, bahaya ini kalau begini, ya. Ada yang biasa gitu orang tua, ya, tidak bisa maka. Terserah mau pergi di mana, mau pergi Malaysia, mau pergi Kalimantan, terserah. Nih. Ya, bahayanya kalau orang tua yang seperti ini. Yang kedua adalah setelah komitmen ada kerjasama. Jadi kita harus kerjasama dengan uminya di rumah, memiliki visi yang sama dalam mendidik anak. Mau diarahkan kemana ini anak? Ya, tidak boleh maunya saja bapak. Ibu tidak, lain juga. Maunya saja ibu mau jadi, bapak tidak. Intinya adalah musyawarah. Sampaikan visi kita, anak, ya visi kita adalah bagaimana masuk surga sekeluarga dan tidak terjilat api neraka. Anda sendiri yang pikir bagaimana caranya itu. Nah, apa-apapun yang Anda cita-citakan selalu berdasar pada dua ini, yaitu yang menuju surga. Maka anak itu akan berpikir, oh saya mau sekolah di sini, saya mau belajar begini dan seterusnya. Ya. Sepakat orang tua dalam mengasuh anak. Ya, sepakat orang tua dalam mengasuh anak. Ada pembagian tugas, ya biasanya sama umminya. Ya, untuk urusan antar mengantar, bapaknya mengatakan itu urusanku. Tapi kalau ada kerja-kerjanya PR-nya di rumah itu urusan tak.
Sekalinya ada terbengkalai PR-nya, bilang, kenapa Dek Ki bantu kerja? Kayak bilang, matematika. Iya, saya mati matematikaku. Ya, bagi tugas, ya, bagi tugas. Ada juga yang subhanallah setiap hari uminya mengantar. Tak dua tak tiga na bonceng anaknya. Saya tanya-tanya, mana abinya Umu? Coba. Bilang ada di rumah. Kalau begini-begini nih sudah minum kopi masih tidur Ki dulu. Uminya yang ngantar. Kasihan, ya. Kemudian mengutamakan anak dari ego masing-masing. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, kita utamakan anak kita. Dahulukan, biar kita harus berkorban perasaan. Karena kalau anak yang rusak perasaannya, susah dibangkitkan kembali. Ya. Kalau kita sudah bisa tahan, ya. Kemudian controlling terhadap anak. Apa yang dia kerjakan ketika pegang HP, apa yang dia tonton, ketika keluar bermain dengan siapa dia pergi, ya karena itu ya peringatan Nabi SAW, almar'u ala dini khalili. Ya, seseorang itu, agama seseorang itu sangat tergantung kepada siapa dia selalu berteman. Falyanzur ahadukum may yukhalil, ya. Kita orang tuanya harus tahu siapa-siapa temannya anakku. Siapa-siapa temannya anakku. Banyak yang anak-anak sekarang bermasalah gara-gara temannya. Gara-gara temannya. Temannya yang sabu-sabu, bukan yang sabu-sabu yang dimasukkan ke lapas. Kenapa? Dia disuruh pergi ambil. Ini ada kasus di Bontotiro, kampung saya. Kenapa bisa masuk di lapas Sanata? Dia kata itu temannya yang 2 orang pesan sabu-sabu lewat kurir. Tapi dia ditelepon, ada barangku di Kajang mau diambil. Minta tolong pergi ambilkan. Saya kasih ke uang 50.000 pembeli bensin. Pergi ambil. Namanya anak. Ya, di perjalanan ditangkap sama polisi. Nah, dia dianggap sebagai pengedar. Dan pengedar itu 5 tahun hukumannya. Kalau beda pemakai. Pemakai itu paling 6 bulan 1 tahun ditahan. Tapi pengedar 5 tahun. Coba bayangkan kepada siapa mereka berteman. Nah, ini dampaknya. Ya. Anak-anak kita yang ditangkap, ya, mesin rokok listriknya itu, ya, di SDIT, apa rokok apa lagi namanya, pape. Ya, nah, ada ditangkap, ada di dalam tasnya. Ternyata dia didoktrin sama temannya, kamu harus bawakan besok begini, kalau tidak saya tidak kasih main kok. Teman futsalnya, ya, teman futsalnya tidak dikasih main besok kalau tidak bawa itu. Bayangkan, sampai ada yang mencuri anunya bapaknya. Dipanggil bapaknya, dibilang, anuku ini kurang ngajar ini anak-anak. Wah, dia juga, saya bilang, oh berarti bapaknya juga tidak beres ini. Ya, anunya bapaknya dia curi, baru bawa ke sekolah. Makasih masukin di tasnya. Sebentar pergi main futsal, nah bawakan itu temannya. Coba, kepada siapa mereka berteman, orang tua, ayah harus tahu, ya. Kemudian memaksimalkan kebersamaan. Ya, ada namanya quality time. Harus ada kebersamaan dengan anak kita kalau dia masih ada di rumah, ya. Beda yang sudah mondok dan seterusnya, ya. Ada waktu-waktu tertentu kita harus jenguk, ya. Jadi anak-anak di pondok juga itu harus dijenguk, ya, harus dijenguk. Atau minimal ditelepon. Kalau memang ada kesempatan harus dijenguk. Kalau waktu penjengukan 1 atau 2 bulan. Karena itu rasa, ya, bertemunya itu adalah obat bagi dia. Adalah obat bagi dia. Ya. Nah, ini. Yang kita mengatakan aman jadi pondok, ada bukan amannya, tapi kerinduannya itu yang harus kita obati. Ya. Kerinduannya. Nah, alhamdulillah sekarang ada namanya video call. Bisa video call, ya. Tapi pelukan ayah kepada anak itu tidak bisa dibayar.
Tidak bisa dibayar, tidak bisa dibandingkan berapa juta itu nilainya. Ini penting ya, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerjasama yang baik itu akan menghasilkan hubungan yang harmonis. Kita percepat karena waktu. Yang ketiga adalah pengorbanan. Ya, ayah harus berkorban, ya, korban harta, ya, menyekolahkan anaknya dengan visi yang itu tadi, bagaimana dia selamat dari api neraka dan masuk surga, ya. Maka tidak ada yang gratis, ya, tidak ada yang gratis. Maka kita harus berkorban, ya, baik dengan harta, tenaga dan seterusnya. Kita tidak boleh mengeluh dengan pembayaran anak sekolah kita. Tidak berberkah itu kalau mengeluh, ya. Nah ini, langsung niatkan ini untuk kebaikan anak saya, ya. Semoga ini bernilai sedekah dan menguatkan anak-anak kami ke depan. Pengorbanan tenaga, jangan pernah kita mengeluh antar jemput anak kita, ya, di sekolah dan di pondok dan seterusnya. Jangan pernah kita mengeluh, ya, karena memang itu adalah tanggung jawab orang tua, ya. Kemudian jangan pernah melupakan anak-anak kita dalam doa-doa kita, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, itu doa wajib bagi orang tua, ya. Kemudian biasakan berdialog dengan anak. Berdialog, bicara, ya. Apa dipelajari tadi nak di sekolah, ya, dan seterusnya. Jangan dialog yang mengarah ke negatif. Ada orang tua begitu. Ada orang tua begitu. Saya itu Ustaz, kalau pulang anakku di rumah ku preteli mantong. Coba. Nah, preteli katanya. Ndak ada yang tadi pukul kau nak, ndak ada yang senggol-senggol, ndak ada yang ambil anumu. Ya, anak-anak jadi bahaya kalau anak-anak salah sebut ini. Ya. Nah, lupa topinya di sekolah. Baru nak bilang ada yang ngambil ki. Marah mi bapaknya. Nah ini. Jadi salah pertanyaan bapak yang salah. Masya Allah anakku, ya, jadi anak sekolah. Apa dipelajari tadi nak? Bermain sama siapa ki? Yang mengangkat, ya, yang memperbaiki perasaannya. Jangan di detektif kayak polisi, ya. Nah, ini. Berdialog dengan baik. Saya masih teringat, ya, biasa saya ambil contoh teman saya di Kementerian Pendidikan, ya. Memang banyak gajinya, dibilang memang banyak uangnya Ustaz. Silong ke orang Bulukumba, tapi dia di kementerian tugas. Tapi dia katakan, saya dalam 1 pekan, padahal serumah dengan anaknya, dalam 1 pekan, untung kalau saya berbicara 1 kali dengan anak. Untung katanya. Kenapa? Karena dia tinggal di Tangerang, kantornya di Jakarta. Dia berangkat jam 4 subuh, ya, mengantisipasi macet. Pulang sudah jam 10 malam. Anak sudah tidur. Saya pergi, dia masih tidur. Dia bilang, untung kalau 1 pekan itu, kalau hari Ahad, kalau tidak ada lagi lembur di kantor, bisa ya saya. Coba bayangkan. Ya, ini kisah yang pernah disampaikan juga oleh Syekh. Dia mau membeli waktu orang tuanya. Berapa gaji tak di kantor tak, Bapak? Sekian. Kalau 1 hari kira-kira berapa? Sekian juta. Anak itu menabung uang jajannya sedikit sampai cukup, ya, sampai cukup untuk gaji bapaknya 1 hari. Kemudian dia minta bapaknya tinggal sehari menemani. Coba bayangkan, tinggal sehari bapaknya untuk menemani dia. Wah, ini rugi kina, berapa juta ini lagi? Bilang, biar yang hilang itu saya gantikan ke bapak, ini uangku. Yang penting kita temani ke ini hari sama-sama. Coba bayangkan, begitu punya anak-anak, ya. Jadi jangan segan-segan peluk-peluk anak kita, ya, sama-sama cerita-cerita yang bahagia, ya. Jangan nanti bicara sama anak ada kesalahannya. Sini ke dulu. Apalagi nu kerja tadi itu, ada kesalahannya baru dipanggil anak. Jadi kita dianggap keras, dianggap kaku dan seterusnya. Tapi
Bicara dengan yang baik, ya. Kemudian komunikasi yang baik menjadi kebanggaan anak dan tumbuh kepercayaan dan jauhkan diri dari berbohong. Jadi jangan coba-coba berbohong kepada anak. Ya, jangan coba-coba berbohong kepada anak, ya. Contoh, ada anak waktu diajarkan di kelas 4 itu rambu-rambu lalu lintas. Ya, kelas 4 itu SD sudah diajar itu rambu-rambu lalu lintas. Nah, dijelaskan sama gurunya, fungsi lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Ya. Sampai lampu merah tugasnya untuk berhenti, persilahkan yang jalur lain lagi dikasih kesempatan untuk lewat. Tiba-tiba ada anak yang ceplos. Tapi saya bapakku tidak pernah berhenti Ustaz, biar lampu merah. Coba bayangkan. Ya, coba bayangkan. Maka siapa yang ngajar salah itu anaknya? Kita secara tidak langsung tidak sadar gitu. Ya, tidak sadar kita diajar dalam ketidakbaikan. Ya. Saya bapakku Ustaz tidak pernah berhenti. Padahal disuruh paling berhenti kalau merah. Coba. Maka jangan ya. Jangan diajar anak kita tidak bicara kita, tapi kita ajar melanggar. Ya. Nah, kemudian yang lebih fatal lagi, ya ternyata ini anak memang pintar bicara, pulangi dia protes bapaknya kan. Bapak tidak boleh lewat itu kalau lampu merah begini. Enggak, anu begini. Nah, dia kasih alasan sampai dia berbohong lagi. Ya, berbohong lagi. Ini. Maka bertambah 2 kesalahan bapaknya. Ya, jadi jangan ya. Kemudian ya saya teringat kata-katanya Ustaz Zaitun di Mukernas. Jadi dia katakan hukum mentaati pemerintah dalam perkara-perkara yang ma'ruf adalah wajib. Adalah wajib. Seperti lampu-lampu merah itu aturan pemerintah. Tapi untuk kebaikan maka wajib. Maka dia katakan andaikan Anda berjalan, maksudnya naik motor ya atau kendaraan di tengah malam, tidak ada orang lain, tidak ada apa-apa, menyala lampu merah, berhenti. Kita katakan tangga woni ini itu tahu labo ya. Saya di depan saya pernah di lampu merah BTN 1 ya, dia bonceng lagi ibunya yang dia bonceng, tabrakan karena ada yang melabrak lampu merah. Bayangkan kalau ibunya terlempar ya, dimarah-marahi lagi, saya bilang makin marahi salah nasadarin itu lampu merah apa terlempar mamanya, kasihan gara-gara anaknya. Nah ini jadi pembiasaan yang salah ya jamaah sekalian. Kemudian ketika anak itu harus diiqab atau mendapatkan hukuman, harus dihukum dengan cara yang terbaik, bukan dengan melampiaskan emosi. Jadi tidak boleh menghukum kalau emosi. Nah, bagaimana caranya? Tidak boleh menghukum kalau emosi karena bahaya. Ya, kapan mak bali-bali anak tak? Nah, ini bahaya, ya. Dan yang terakhir adalah kesabaran, ya, kesabaran. Sabar mendidik anak karena tidak ada batas waktunya, ya. Dan cobaan anak-anak kita itu beda-beda dan jangan pernah membanding-bandingkan anak-anak kita. Ya, kamu itu tidak sama kok kakakmu itu kakakmu ya. Asal azam pergi sholat, kamu main-main itu tidak boleh. Tidak boleh, walaupun diajari anak tidak boleh membandingkan dengan kakaknya atau adiknya. Ya, kamu ini boros sekali, banyak sekali, itu kakakmu ya tidak. Nah, tidak, ya. Karena dia juga akan nanti iri atau sakit hati kepada saudaranya, menyebabkan dia renggang persaudaraan. Akan sakit hati, ya. Bagaimana Qabil dan Habil kisahnya itu, ya? Qabil dan Habil. Bagaimana kisahnya Qabil yang membunuh Habil karena faktor iri saja. Ya, faktor iri, ya. Nah, ini ikhlas sekali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ya yang namanya mendidik anak, banyak ujian, namun waktu yang membatasi kita, maka
kita selalu mengingat bahwa peran orang tua, khususnya ayah, adalah jadilah ayah yang terbaik dengan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Insya Allah kita akan panen hasilnya di dunia, di kuburan, sampai di akhirat. Sampai di akhirat. Jangan pernah memusuhi anak, jangan pernah membenci anak, dan jangan pernah mengusir anak. Jangan pernah mengusir anak. Kisah lagi terakhir penutup ya. Seseorang yang masih sekolah di SMA, ya, hanya gara-gara disuruh pergi ambil makanan kuda, dia tidak pergi. Akhirnya apa yang terjadi? Pulang bapaknya, anaknya itu diikat di tiang kuda, baru dipukul sampai hancur itu bambu. Bayangkan itu. Setelah itu hanya kalau tidak salah 2-3 malam anaknya lari. Sampai ke beberapa tahun tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Ternyata ada di Malaysia, ada yang dapat di Malaysia. Laki-laki, ya, dipukul sejadi-jadinya sama bapaknya. Sampai didapat, ditelepon, dipanggil, bapakmu sakit, bapakmu ini. Apa nak bilang anaknya? Kita kaget di keluarganya. Ini keluarga saya. Kita keluarganya kaget. Dia bilang? Dia bilang, mati pi bapak baru ku pulang. Kasihan kalau kita menghasilkan anak yang seperti ini, ya. Mati pi bapak baru ku pulang. Begitu sakit hatinya anak. Ya Allah. Ya, ini semua ya, harus kita ingat itu. Harus kita jaga anak-anak kita, jangan pernah menyakiti, ya. Sampai menghukum pun jangan karena untuk menyakiti, ya. Saya kira demikian, cukup karena waktu yang membatasi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari taklim ini dan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mempertemukan kita dalam taklim-taklim yang lain atau berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.